Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Talikata Podcast. Puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan tentunya penuh kasih sayang. Kali ini pembahasan kita mengenai keistimewaan sahur dan keberkahan bulan puasa. Nah, di sini perbincangan kali ini ditemani narasumber kita yang sangat istimewa, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Mahfud MA. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh tahu keseharian Pak Ustadz apa saja di hari-hari ini? Sehari-harinya adalah tugas di MTS untuk pengawasan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah. Iya, jadi sangat produktif sekali ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu keistimewaan sahur dan keberkahan bulan puasa. Nah, ini banyak yang menanyakan Pak Ustadz tentang keistimewaan sahur. Jadi, mengapa sahur disebut sebagai salah satu waktu yang penuh berkah dalam Islam? Tentunya dalam bulan suci Ramadan ini. Mbak Wilda selaku hostnya pada hari ini, seperti yang kita ketahui bahwa di bulan puasa Ramadan itu selain kita didahulukan untuk berbuka, kemudian dianjurkan untuk bersahur. Sahur adalah niatan kita untuk berpuasa pada keesokan harinya. Ada pesan Nabi bahwa tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu penuh keberkahan. Itu pesan Nabi. Dari satu sisi, kalau kita makan sahur paling tidak kita bisa tidak terlalu lama masa tunggu untuk berbuka itu, karena paling tidak 14 jam kita menahan tidak makan dan minum itu. Jadi ada sisi kesehatan juga itu, tidak mengganggu kondisi kesehatan kita dengan bersahur ya. Iya. Nah, jadi sahur ini adalah hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sempat dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ya Ustaz. Jadi apa ada doa atau amalan tertentu di waktu sahur yang sebaiknya dimaksimalkan? Mungkin ada suatu amalan yang harus, dan mungkin ada di amalan itu kita banyak mendapatkan kebaikan atau hal-hal positif di amalan tersebut, Pak. Yeah. Baik, karena termasuk dari sepertiga malam itu, dalam pesan agama itu waktu yang sangat istijabah, artinya doa kita dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita saat berpuasa kemudian makan sahur, sebaiknya kita tidak tidur ketika setelah bersahur, tapi banyak berdoa kemudian sampai menjelang waktu subuh. Dan dianjurkan kita mengakhiri waktu sahur, jangan terlalu malam mengambil waktu. Paling tidak menjelang subuh itu ada waktu 1 jam kita bisa dianjurkan bersahur. Jadi bisa langsung sholat subuh. Iya, ngomong tentang sahur, apalagi buka puasa, tentunya kita butuh yang seger-seger ya, untuk menambah stamina. Nah, kita di sini punya Talita Madu untuk menambah stamina dan tentunya menemani kita di bulan suci Ramadan, di buka puasa dan tentunya sahur ya Pak Ustadz. Nah, apakah sahur berpengaruh terhadap kualitas kehusyukan seseorang dalam berpuasa? Jadi mungkin tanggapan Pak Ustadz dalam hal tersebut apa? Memang kalau kita sahur ya, makan sahur pada waktu yang ditentukan, itu dari segi stamina, kalau kita makan sahur tidak terlalu lemas badan kita. Benar. Ya. Karena ketahanan seseorang itu paling tidak 24 jam tidak makan dan minum masih bertahan. Tapi kalau kita bersahur kan 14 jam masih bisa tenaga itu masih bisa kita atur, kemudian tidak
langsung banyak tidur pada siang harinya, harus bekerja kita. Iya. Kan banyak aktivitas Iya, ya. banyak aktivitas. Karena bukan berarti tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi kalau tidur terus kan nilai puasanya kan kurang ya. Tidak harus bekerja seperti biasa kita. Ya, jadi tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Makanya kita harus sahur biar keesokan harinya kita itu kuat dalam menjalankan ibadah puasa dan tentunya terus produktivitas di keseharian itu ya Pak Ustadz. Nah, bagaimana cara menghidupkan sahur agar bernilai ibadah bukan sekedar rutinitas. Jadi mungkin ada suatu hal yang bikin sahur itu menjadikan suatu ibadah bukan hanya rutinitas gitu Pak Ustadz. Jadi gimana tanggapan Pak Ustadz tentang hal itu? Memang di puasa bulan Ramadan itu semua aktivitas nilai ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu untuk mengefektifkan ibadah puasa kita, setelah sahur dianjurkan kita banyak berzikir, banyak baca Quran, baca salawat. Itu nilainya lebih dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Benar. Keutamanya. Jadi di bulan suci Ramadan ini tentunya di waktu sahur kita setelah sahur itu dianjurkan untuk tidak tidur kembali ya Pak Ustadz. Jadi diisi dengan berzikir ataupun mengaji ya, benar. Nah, bagaimana cara menjaga keberkahan Ramadan agar tidak hanya dirasakan di awal bulan saja? Biasanya kan orang-orang nih banyak kalau misalnya di bulan Ramadan tuh di awal-awal tuh semangat banget buat beribadah. Tapi nanti makin hari udah lemas, udah nggak taraweh, udah nggak tadarus, itu bagaimana Pak? Ya memang dalam agama Nabi itu membagi puasa Ramadan pada 3 fase ya. 10 hari pertama awalur rahmatun, jadi 10 hari pertama di bulan puasa itu penuh dengan kerahmatan, dan pertengahannya awsatuhum maghfiratun. Jadi 10 hari kedua itu penuh dengan ampunan dari Tuhan. Yang ketiga akhiru itu kemanar, bahwa 10 terakhir di bulan Ramadan kita akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Itu pesan Nabi. Jadi hendaknya di bulan-bulan itu kita jangan hanya semangat di awal, padahal yang utama adalah akhir Ramadan itu keutamaan nilai puasanya, pahalanya lebih dilipat gandakan. Iya, apalagi nanti di bulan suci Ramadan di akhir-akhir tuh pasti ada Lailatul Qadar ya. Jadi di situ benar-benar pahalanya sangat besar sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang sahur nih Pak Ustadz, kalau misalnya yang dinamakan sahur itu apakah kita harus makan nasi gitu, atau misalnya kita minum aja itu udah dinamakan sahur? Sebetulnya kita makan pada waktu sahur itu yang bergizi ya. Kalau nasi itu kan gulanya lebih tinggi. Iya, benar. Ya. Dianjurkan kita banyak juga makan dan minum yang mempunyai nilai gizi yang tinggi dan vitamin ya. Kalau nasi itu biasa kan kadar gulanya bagi orang yang punya ini kan agak agak tinggi. Jadi dianjurkan banyak makan buah yang terutama yang manis-manis ya. Seperti madu ini seperti gitu madu ya. Kalau bisa di akhir puasa itu, di akhir sahur itu ditutup dengan 1 sendok madu dan susu, karena itu menahan rasa lapar kita pada siang hari. Pada siang harinya. Nah, kalau misalnya nih kan itu mungkin tidak semua orang tuh melakukan sahur atau melaksanakan sahur. Kalau misalnya ada seseorang yang tidak sahur, itu hukumnya bagaimana? Apakah boleh? Apa emang sahur ini harus gitu? Karena kan tidak semua orang bisa makan di waktu sahur gitu loh. Baik, biasanya kita tradisi keagamaan dalam agama kita, kalau setelah sholat taraweh itu biasanya kan kita niat untuk sahur. Jadi itu mendahulukan niat sahur. Padahal intinya niat itu kan sekitar jam 3, jam 4 untuk sahur itu kan. Ada yang mendahulukan, khawatir lupa dia tidak makan sahur, jadi itu sudah menjaga diri, kita mendahulukan niat kita pada
waktu setelah sholat tarawih ya. Iya, berarti itu tidak apa-apa ya Pak Iya, Ustaz. iya, Oh, jadi tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita itu tetap sahur ya Iya, Pak, iya. agar bisa menjaga stamina kita keesokan harinya, dan tentunya itu adalah suatu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti mendapatkan pahala ya Iya, Pak Ustaz. iya, iya. Dan di bulan Ramadan ini pahala kita akan dilipat gandakan. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah tempat bulan dan waktu yang sangat mulia. Semua kebaikan dilipat gandakan dan banyak hal-hal baik tentunya yang akan datang kepada kita di bulan suci Ramadan. Jadi terima kasih untuk kedatangan dan perbincangan kita kali ini Pak Ustadz. Mungkin ada closing statement untuk para pemirsa tentang sahur di bulan suci Ramadan ini. Baiklah, mari kita gunakan dan maksimalkan di puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah ini untuk mempertinggi nilai ibadah kita. Karena boleh jadi tahun depan belum tentu kita bisa menikmati puasa Ramadan lagi. Jadi maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran, baca salawat, dan bersedekah ya. Iya. Jadi tentunya perbanyaklah perbuatan baik di bulan suci Ramadan ini, karena benar kata Pak Ustadz tadi, belum tentu tahun depan kita bisa nyampe lagi ke bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai sia-siakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita ya Pak Ustadz. Nah, semoga para pemirsa bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak Ustadz untuk pemaparan materi tentang keistimewaan sahur dan keberkahan Ramadan. Semoga puasanya lancar terus nanti sampai akhir dan sampai hari raya ya Pak. Saya tutup perbincangan kita kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.